Ini depan-depan saya ini asisten apa semua itu kan suka cari muka. Iya toh? Iya Pak, sudah betul itu Pak. Apa kau cari dek? Hei, ada masalahmu bos, curhat kepada Allah. Saudaraku pegawai negeri, ada masalahmu, jangan kau cari muka sama PJ. Jangan kau cari muka sama wali kota. Biar wali kota suka kamu, kalau istrinya ndak suka kamu, ndak jalan kamu. Hei, ada masalahmu, curhat kepada Allah. Perbaiki solatmu. Rumah tanggaku kau ndak bahagia, pasti solatmu ndak beres. Usahaku kau selalu gagal, pasti solatmu tidak beres. Saya solat Ustadz, betul kau solat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Barusan solat duhur, kau tidak ikhlas. Saya solat Ustadz, betul kau solat tapi main-main. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau ketawa karena kau begitu semua. Ada lagi yang sholat kayak kena angin. Allahu Akbar. Ada lagi sholat lebih kah. Hei, sholat bos. Apa alasanmu tidak sholat? Ustadz, saya sariawan. Silakan kau sholat sariawan. Allahu Akbar. Balik. Ya Allah tahu kau lagi sariawan. Ya, Ustadz, saya tidak bisa berdiri Ustadz. Allah kasih kau keringanan, duduk. Lambat loading itu bapak itu tadi. Ya, hei, kita lagi di hutan Ustadz, kencing, tidak dapat air. Kau pakai daun. Ini urusan laki-laki. Misal, tak? Kebiasaanmu kencing berdiri. Tidak ada air. Agama mengajarkan kau ambil daun 3 lembar. Berapa? 3 lembar. Caranya, ambil daun pertama, gosok ke bawah. Kenapa ibu-ibu yang sensi? Ambil daun kedua, gosok lagi ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Begitu cara gosoknya. Jangan kau kasih begini. Tambah kotor. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Kita lagi tangkap ikan Ustadz di laut. Kita tidak tahu kiblat Ustadz, tidak ada kompas. Kau lihat di mana matahari terbenam. Di situ matahari terbenam, kau arahkan perahumu takbir. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Tidak usah pula kau goyang-goyang lagi begini. Jelas? Tidak bisa duduk, Allah kasih keringanan, kau baring. Tidak bisa baring, kau sholat pakai isyarat. Tinggal matamu kau kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak bisa juga Ustaz. Allah kasih lagi keringanan, kau sholat dalam hati. Mata tidak bergerak, bibir sudah tidak bergerak, tangan sudah tidak bergerak, tinggal mata dalam hatimu. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Tidak bisa juga itu Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Apa alasanmu anak muda tidak mau sholat? Ustaz, saya kaya Ustaz. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman Pak, kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya Mas?
Paling orang Bugis kalau kaya giginya dia kasih emas. Ustadz, saya sakit Ustadz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Beliau minta tetap sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sakit Ustadz, Nabi Ayub. Saya cakep Ustadz, dia cakep tidak mau sholat. Ada kala cakepnya Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Itu Nabi Yusuf disuruh ibu-ibu iris bawang. Lewat Nabi Yusuf. Dia tidak sadar, dia iris tangannya karena terpesona dengan gagahnya Nabi Yusuf. Tetap sholat. Dia tinggi jabatannya Ustadz. Ada kala jabatannya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para nabi. Komandannya semua nabi. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kalau orang kaya tidak sholat, orang masih maklum. Itawah. Kaya. Selebriti tidak sholat. Ya terkenal satu Indonesia. Pejabat tidak sholat, ya ada jabatannya. Tapi kalau kau sudah miskin, tidak terkenal, jelek, bau mulut, busuk ketek, kau tidak salat lagi. Maka hikmah maulid pertama, yuk bawa pulang apapun masalahmu, sholat. Saya tidak takabur. Ini hanya motivasi buat adik-adik yang lagi sekolah. Kau dengar itu gelarnya tadi Pak Dasat. Coba lihat itu gelarnya banyaknya. Coba istriku juga banyak begitu ya. Hei, doktor 2. 2 doktornya bos. Beda ilmu. Beda negara tempatnya sekolah. Bersamaan waktunya. Tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Sholat kok. Bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa enggak? Enggak mungkin. Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan keluar dengan selamat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Minta, apa masalahmu? Solatmu diperbaiki. Minta. Sudah minta Ustaz, kenapa Allah tidak kasih? Bukan solatmu yang masalah, tapi apa yang kau minta tidak cocok buat kau. Saya dulu tamat SMA, daftar akabri. Mau jadi akabri penerbang. Ceper. Kurang ajar ini. Kau ketawa lagi saya pindah. Oh teman saya lulus. Sekarang dia 2 bunga. AKBP. Reserse di Polda Sulawesi Barat. Pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Tapi dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramai kau semua. Ayo, minta ya Allah, kasih saya keturunan. Sudah 9 tahun minta tidak dikasih. Allah tahu kau tidak cocok menjadi ibu. Saya minta jadi pegawai negeri, 3 kali daftar, tidak dikasih. Allah tahu kalau kau jadi pegawai negeri, kamu akan korupsi. Maka saudara, perbaiki sholat, minta kepada Allah. Kalau tidak dikasih, jangan sangka buruk, sangka baik. Suami istri 5 tahun berkeluarga tidak punya anak. Di tahun ke-6, dia pergi ke dokter ahli kandungan. Periksa. Kata dokter, alhamdulillah, ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang. Dia telepon suaminya. Bang, saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah kata suaminya. Tapi jangan kau cerita ya dek, malu kita kalau tidak jadi. Baik bang, ini rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Mulai dicurigai suaminya. Pasti ini penyebab. Ini dia cerita lagi nih. Datang suaminya baru assalamualaikum sayang. Apa sayang? Memang kau pembohong. Maksudnya apa? Kenapa PLN tahu? Pasti kau yang bocorkan padahal kita hanya berdua. Oh suaminya marah. Dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istriku hamil 2 bulan? Terlambat 2 bulan. Ada apa kau tahu? Istri saya terlambat 2 bulan. Ini pak ada catatannya. Hapus itu catatan.
boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Terpaksa pakai lilin. Sangka baik. Ada masalah, sabar, perbaiki sholat. Ya, ibu-ibu, paling banyak ibu-ibu tidak sholat kalau selesai haid. Kata suaminya, biasanya kau cuma 5 hari haid, ini 7 hari kau belum sholat. Belum bersih bang. Ah, bohong kau, masih ada sedikit-sedikit. Kau pasti bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau dikasih lihat? Yuk, adik-adikku sekalian, sholat. Sholat. Kalau kalian baik sholatmu, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu. Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya? Hamba yang perajin sholat. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sholat. Jangan lepas sampai di situ. Oleh-oleh kedua, untuk maulid kali ini, setelah Anda rajin sholat, yuk datang berjamaah di masjid. Ada 10 golongan kata Nabi yang dikhawatirkan tidak diterima sholatnya. Satu di antaranya adalah mereka laki-laki normal, sehat, tidak ada halangan, dia tidak datang berjamaah di masjid. Oh alhamdulillah di Pekanbaru ini Pak, Masya Allah. Kemana-mana saya ke masjid, ramai masjid. Apalagi kalau subuh, penuh. Sampai di luar Pak, tidak ada di dalam. Sudahlah, saya tahu rahasianya. Kenapa orang Islam malas ke masjid? Kenapa kita umatnya Nabi malas ke masjid? Padahal Nabi tidak pernah dalam hidupnya lepas sholat jamaah. Kalian kalau cinta kepada Nabi, bukan cuma datang maulid seperti ini. Ayo, hidupkan sholat jamaah. Tidak bisa jamaah di kantor, di masjid, di kantor. Kita tidak bisa hilangkan kerjaan Ustaz. Di samping mejamu, ajak temanmu yang satu. Ayo kita jamaah. Ayo berjamaah Pak. Tidak bisa ke masjid, jauh masjid. Kau jamaah di rumahmu. Berjamaah. Insya Allah kalian dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mana orang ditangkap gara-gara rajin berjamaah? Breaking news. Sekilas info. Dasat Latif ditangkap KPK gara-gara rajin berjamaah di masjid. Tidak ada itu Pak. Maka Bapak Ibu adik-adikku, kau sholat berjamaah. Ini yang ceramah nih. Tidak pernah saya mondok. Tidak pernah saya sekolah agama secara khusus. Di mana saya belajar? Di masjid. Ayo hidup sholat berjamaah. Kenapa orang Islam malam berjamaah? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau misalnya wali kota umumkan. Siapa yang datang berjamaah sholat subuh, diberikan beras 10 kilo, minyak 2 liter, pulsa 200 ribu. Wow. Penuh masjid Pak. 4:30 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Apalagi sebab orang Islam malas berjamaah. Karena dia tidak tahu pahalanya. Saudaraku, apa pahala berjamaah? Satu kata Nabi, kalau kau sudah wudhu, menuju ke masjid, langkah kaki kananmu 1 pahala. Langkah kaki kirimu gugur dosa kecilmu. Jadi bayangkan kalau rumahmu 200 meter dari masjid. PP 400 meter. Berapa langkah pahala? Kaki kanan 1 pahala. Kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau jalanmu begini. Berapa langkah pahala kau dapat? Apalagi pahala berjamaah kalau gerimis, kalau hujan atau debu yang terbang melengket di bajumu, hujan basah bajumu, itu nanti akan menjadi payungmu, akan menjadi pelindungmu supaya kau tidak disentuh api neraka. Maka kalau hujan jangan cemas. Pakai payung, basah bajumu, basah sarungmu, itu yang melindungimu dari api neraka. Jangan juga sudah dengar begini, mau ke masjid, hujan, dia buka payungnya. Itu belen-belen namanya itu. Apalagi keutamaan berjamaah. Yang ketiga kata Nabi, seluruh materi yang kau lewati, pagar, aspal, dinding, rumput, tumbuhan, tegel,
Itu akan jadi saksi di akhirat kelak. Itulah sebabnya setiap kita sholat Jumat, sholat sunnah, 2 rakaat pindah. 2 rakaat pindah. Supaya apa? Makin banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga sudah kode. Itu sunnah. Pergi jalan ini. Pulang jalan sana. Itu sunnah. Jangan juga salah paham. Sudah dengar begini, dari rumahnya diambil motor, dia ke pasar dulu, keliling. Lapangan sepak bola. Baru dia ke masjid. Sampai masjid sudah selesai berjamaah. Apalagi, ini yang paling terkenal. 27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali ibu sholat, 27 kali sholat di rumah. Kalau sholat 1 kali di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi kalau bapak pakai serban, 70 kemuliaan. Artinya apa? Yang tidak pakai serban, 70 kali sholat baru sama 1 kali salat orang yang pakai serban. Sholat berjamaah. Bagaimana kalau perempuan? Boleh enggak? Boleh. Enggak ada ulama yang melarang. Enggak ada hadis Nabi yang melarang. Silakan kau datang berjamaah. Kenapa dulu perempuan sempat dilarang oleh Nabi? Karena waktu itu tidak aman, diculik dan diperkosa. Dulu. Sekarang di Pekanbaru aman. Apalagi kalau usiamu sudah 65 tahun. Siapa mau culik kok? Bikin repot. Bau minyak gosok. Batuk-batuk. Jalannya setengah mati. Siapa mau culik? Ayo sholat berjamaah. Kenapa lagi yang ketiga orang malas berjamaah? Kadangkala manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid bangga kalau tinggi saldonya. Saldo kas 80 juta. Begitu kita masuk toilet tidak ada airnya. Ini panitia nanti diseret kau masuk neraka. Kenapa kau simpan uangnya orang? Jadikan dia keran. Jadikan dia kipas angin. Jadikan dia AC. Jadikan dia dispenser. Tenang kok, saya gaspol kok. Ya. Ada juga panitia masjid senang betul. Saldo kas 100 juta. Begitu kita mau sujud, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Jangan simpan uangnya orang. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid, Pak. Manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bangun, Pak. Ber-AC. Karpetnya 2-3 tahun ganti. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya. Muadzinnya digaji khusus bulan-bulan seperti layaknya pegawai negeri. Imamnya juga bagus. Orang senang ke masjid. Kenapa? Dia merasa enak, nyaman di masjid. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Tinggal empat lagi giginya di depan. Azan. Ayo. Anak muda bilang, dia lagi itu azan. Iya lagi itu azan. Apalagi panas. Sound sistemnya jelek. Begitu imam takbir, Allahu Akbar, langsung storing. Mau diperbaiki. Kita sudah takbir, terpaksa kita tahan sampai selesai. Karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud banyak semut. Apalagi penceramanya neraka saja terus dia cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, keluar, digunting ledamu, ditusuk matamu. Kata anak muda, nggak usah ke masjid, kita takut saja itu. Ya. Dapat lagi imam la haula wala quwwata illa billah. Imam yang suka ganti-ganti tukar-tukar perintah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Itu perintah agama. Kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini sekalinya jadi imam mahal. Baru mau takbir sudah lama, Pak. Apa itu orang capek menunggu di belakang? Kita sudah siap, mesin sudah panas, tunggu masih lama lagi dia. Apalagi kata Nabi,
kamu ringkas. Kenapa? Kan macam-macam jamaah di belakang. Ada anak muda pakai motor baru, lupa ambil kuncinya. Hilang sudah kunci. Hilang motor saya ini. Aduh, lamanya lagi ini ya. Ada juga ibu-ibu yang tahan kentutnya. Aduh, lama lagi. Ada bapak-bapak yang sudah janji istrinya mau dijemput. Sudah menelpon 17 kali tidak datang-datang. Lama juga Pak Imam, marah, mengamuk lagi istri saya ini. Maka dikatakan ringkas. Ada imam dia siksa orang tua yang rematik. Kalau itu orang tua kasih kalau rematik selalu jatuh kepalanya. Belum selesai naik lagi kepalanya kembali. Belum selesai jatuh lagi. Waduh kasihannya Pak. Ya, baca ringkas. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa? Supaya satu, kita bisa khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal, ayat 5 sampai 47. Dia khusyuk dengan bacanya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, imam belum selesai. Terpaksa dibaca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid. Belum selesai Pak Imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang di depan kita baca. Caleg DPR RI nomor Ya. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? Supaya kalau kau salah, ada yang bisa luruskan. Kalau imam baca wattin, salah, kita bisa bantu. Tapi begitu dia baca yang hanya dia hafal, ya sudah, hadapi sendiri kesusahanmu. Ini cerita Pak, saya tidak tahu benar atau tidak, cerita aja ini. Pulanglah penghafal Quran, anak-anak remaja. Mau dites hafalannya, kau jadi imam nak. Dia ada jadi imam, dia bacalah surah yang dia hafal, hanya dia yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya, stres. Namanya orang stres pasti hilang hafalan. Dia tidak bisa sambung apa bacaannya tadi Pak. Dia ingat-ingat, apa sambungannya ini? Apalagi sambungannya ini? Suasana masjid hening. Tidak ada juga yang bisa membantunya. Tiba-tiba imam bilang, tolong bantu di belakang. Dan di belakang juga, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba di depan ada anak muda berteriak dari belakang. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Waktu saya kecil di kampung, ruku, sujud, lama sekali imam sujud. Tidak seperti biasanya, lama sekali. Kira-kira waktu saya itu SD. Tiba-tiba ada kawan saya, tidak tahan dia sujud lama, dia angkat kepalanya. Langsung teriak, "Hui, hilang imam." Ternyata imam yang ditunggu kasih bangkit hilang di tempatnya. Kacau sholat, bubar. Bubar sholat Pak. Selesai sholat ditanya, "Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jamaah?" Dia bilang, "Saya kentut nak." Kita bilang, "Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepala kami supaya kau dilihat keluar." Dia bilang, "Sengaja nak, saya malu kau tahu." Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Makanya dalam fikih sholat jamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Jadi makmum juga ada aturannya. Satu, kalau kau jadi makmum, jangan kau ganggu orang di sampingmu. Itulah sebabnya Nabi anjurkan, ketika kau mau berjamaah di masjid, kau sikat gigi dulu. Apalagi kalau subuh. Bayangkan kalau kau tadi malam makan jengkol, makan pete, pas di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menghadap ke kiri kau nguap.
pasti dia kenang kau sampai mati. Besok kau lewat naik motor, busuk mulut itu. Ya, ada juga jamaah kalau datang kayak dialah paling soleh dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu kita. Allah. Oh. Bismillah. Alhamdulillah. Pelan-pelan juga bos. Kayak dia mau gigit telingata. Apalagi ada juga itu biasa anak muda ganggu kaki kita. Dikasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Saya pernah saya kasih pindah kakiku, dia kasih pindah lagi. Akhirnya saya main-main rasanya di sholat. Dia kasih pindah kunjak. Selesai sholat dia bilang, Pak Ustadz, kenapa kau injak kaki? Kau ganggu saya, ha? Kenapa kau kasih lagi kakimu? Akhirnya kakiku aja kupikir. Dia bilang supaya saf rapat Ustadz. Kalau mau rapat saf, jangan kakimu, tapi bahumu. Tidak ada orang sholat begini. Tapi kalau kaki, boleh kakimu rapat, tapi safmu renggang. Begitu kau ruku, Allah. Hei. Jadi makmum jangan ganggu orang. Ya. Jadi imam pahami. Karena kalau kau jadi imam tidak paham makmum, maka kacau sholat jamaah. 2024 kita akan milih imam. Imam kita berupa presiden. Kalau kau salah memilih presiden, kacau safmu. Saya minta kepada saudara-saudaraku sekalian, saya cinta kalian sebagai sebangsa dan senegara. Kasihan kita, negara kita mayoritas Islam, tapi kita banyak yang miskin. Apa kita miskin karena negara miskin? Tidak. Anda tahu, ke depan nanti mobil listrik yang dioperasionalkan. Dan 4 bahan dasar, bahan listrik, mobil listrik 3 ada di Indonesia. Hanya 1 di luar Indonesia. Satunya diantaranya nikel. Maka saudara, jangan kau salah milih pemimpin. Jangan kau salah milih imam. Jangan kau salah milih wali kota. Jangan kau salah pilih anggota DPR. Kalau bukan kamu nikmati, anak dan cucumu nanti nikmati. Bisa saudaraku. Kalau kau tidak senang pemimpin, jangan kirim hoax. Jangan bermaki di medsos. Kau jangan pilih saja orang yang tidak baik di 2024. Selesai urusanmu. Kalau imam salah, kacau sholat jamaah. Berikutnya, yang ketiga, maulid akhlakul karimah. Nabi pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Akhlak kepada anak. Bapak-bapak yang punya anak, jangan kau kasar sama anakmu. Jangan kau contohkan anakmu merokok. Anda merokok di sini. Hei, kau larang anakmu merokok tapi kau suruh pergi beli rokok. Gimana ceritanya? Awas kalau kau merokok, saya tempelin kau kalau kau datang saya dapat kau merokok. 10 menit kau belikan rokok saya nak. Aslinya beleng-beleng. Hei, sayangi, berakhlak kau kepada anakmu. Kalau kamu mau punya anak yang baik akhlaknya, jangan kau bicara kasar. Kasih contoh yang baik, insya Allah kau jadi teladannya. Akhlak kepada tetangga, jangan kau ganggu tetanggamu, jangan kau serobot pagarnya. Karena agama mengajarkan kepada tetangga, akhlak kepada tetangga. Nabi itu jelaskan. Kalau kau bikin kue, makanan, dan baunya menyeberang ke tetanggamu, maka kau harus memberikan tetanggamu bagian daripada masakanmu. Nabi ajarkan, kalau kau masak-masak perbanyak kuahnya, kau kasih ke tetanggamu. Jangan juga cuma kuahnya saja. Itu ajaran Nabi. Bahkan Nabi mengajarkan, kalau kau bertetangga dan pagarmu seperti ini, lalu ada pohon mangga kau pelihara, ranting dahannya nyebrang pagar ke tetanggamu, yang nyebrang itu haknya tetangga, bukan kau punya.
Tanya bapak pelihara mangga. Truk, ada dahannya nyebrang pagar. Ayahnya nyebrang ini miliknya tetangga. Mahasiswaku tanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang pagar? Itu lain ceritanya. Salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin. Berapa istrinya Nabi? 11. Tidak pernah satupun istri Nabi mengatakan, saya menyesal menikah denganmu Muhammad. Semua bahagia, padahal 11. Bapak cuma satu istrinya, menderita lahir batin. Apa akhlak Nabi kepada istrinya? Tidak pernah Nabi memanggil nama istrinya. Aisyah beliau panggil dengan ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka mulai besok Pak, kalau Bapak cinta kepada Rasul, muliakan istrimu. Panggil dia dengan panggilan kasih sayang. Nabi kalau minum Pak, kalau minum Nabi, minum tangan kanan. Lalu setelah dia minum, dia berikan istrinya. Nabi meneguk. Dan setelah itu dikasih istrinya. Dan hebatnya, bekas bibirnya istrinya, itulah yang ditempati Nabi minum. Masya Allah. Kau amalkan besok. Minum pas bekar bibirnya istri. Bau betul mulutmu ya. Nabi sayang kepada istrinya. Maka bapak-bapak kalau cinta kepada Nabi, muliakan istrimu. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Ini coba lihat itu istrimu kasihan. Coba kau lihat semua itu. Coba lihat kasihan. Dia tinggalkan keluarganya. Bapaknya sakit. Ditelepon sama ibunya. Sini kau nak. Datang kau besuk bapakmu. Mohon maaf mak. Saya tidak bisa tinggalkan suami saya. Suami saya tidak ada izin untuk pergi. Allahu Akbar. Inilah kasihan. Ibu-ibu ini. Hei. Muliakan istrimu. Tidak ada kehormatan laki-laki yang menghina istrinya. Kau kira gampang jadi istri? Hah? Hei. Kau kira gampang jadi istri? Coba lihat. Kalau dia hamil. Masih ingat waktu hamil bu? Ada ndak ibu-ibu hamil tengkurap tidur? Ada. 9 bulan tidak tengkurap. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap pusing. Itulah hebatnya perempuan. Apalagi melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang orang kaya keluar kena. Enggak, setengah mati juga. Ya toh? Yang ketiga, waktu menyusui. Masih ingat waktu ibu menyusui? Ada ndak ibu-ibu menyusui waktu tumbuh giginya anaknya? Aduh. Begitu digigit kau tempelin anakmu. Enggak. Kurang ajar ini. Enggak dibujuk. Anak lepas kuna. Aduh. Siang anaknya, malam bapaknya. Pak, Nabi itu kalau keluar rumah pasti sedekah ke istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Maka besok-besok ibu, kalau suamimu mau keluar kau teriak, woi, sedekah. Sini kau sedekah kau. Tapi kalau mau disedekah ibu rapi-rapi juga. Ya enggak sikat gigi 2 hari, kelihatan bulu ketek, daster tinggi sebelah. Dia bilang suaminya, kelihatan semua itu dastermu robek-robek. Dia lihat tetangga apa, dia bilang jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu. Ya, Pak, muliakan istri. Bayangkan kasihan itu istri kita. Kita mengambilnya hanya kalimat, saya nikahi kamu dengan seperangkat alat sholat. Kita bawa anak gadisnya orang. Bayangkan, lihat itu istri, lengkap giginya, lengkap telinganya, kakinya berfungsi, tangannya normal. Kamu ambil bawa ke rumah.
lalu kau selingkuh, kau maki-maki, kau hianati. Kalau pacarmu, selingkuhanmu kau kasih uang, istrimu minta, tidak ada, biar baunya juga tidak ada. Suami seperti ini demi Allah kau tidak akan sukses dunia akhirat. Muliakan istrimu. Tenang ibu, saya bela kamu. Ya, hei, kalau dia marah-marah ngomel, memang fitrahnya perempuan ngomel. Kau kira gampang jadi suami? Dipikir bagaimana kau dibelikan baju baru tiap bulan, supaya pergi pengantin orang tidak hafal bajumu. Dipikir bagaimana dibelikan kau emas, supaya kau pulang kampung dihargai kau saudara-saudaramu. Dipikir dibelikan kau AC, supaya kulitmu tidak rusak ketika kau tidur. Dipikir belikan kau gas, supaya kau tidak pakai kayu memasak. Makanya jangan juga kau hina suamimu. Tenang Pak, saya bela kau. Saya tahu kau semua takut sama istrimu. Bilang ngamuk Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan piring Ustaz. Bantu pecahkan. Dia pecahkan gelas. Kecahkan semua. Kenapa? Gelas piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dijanji istri. Takbir. Yang takbir itu yang takut sama istrinya. Bu. Bu. Ibu mau tahu passwordnya masuk surga? Selain sholat, ridha suami. Ridha suamimu itu passwordnya masuk surga. Biar kau rajin sholat, puasa Senin Kamis, tapi kau tidak muliakan suamimu, jauh kau dari surga. Maka kalau suamimu mau pergi, jangan kau marah-marah. Tadi malam kau bertengkar, pergi dia suamimu, bahagiakan dia. Karena kita tidak tahu ajalnya dia cari nafkah. Kau bertengkar 2 hari 2 malam tidak bicaraan. Tiba-tiba pergi kerja kasihan dagang. Naik motor ditabrak truk mati. Kau bisa kira-kira maafkan dirimu sampai mati. Maka begitu suamimu mau pergi kau senyum. Datang suamimu marah-marah peluk dia. Bila kamu di sisi. Marah-marah lagi berantakan kamar. Kau peluk dari belakang. Lalu kau nyanyi lagi. Insaflah wahai. Hai bu, Bu, jangan juga suka ngomel. Laki-laki mana betah di rumah kalau suka ngomel. Suamimu pulang kantor lebih awal, naik motor, tiba-tiba dia bayangkan, ngomel lagi nih, ngomel lagi. Hei, ngomel lagi. Terpaksa motornya balik haluan, pergi ke warung kopi. Di warung kopi, dilayani sama perempuan cantik yang sopan. Assalamualaikum bang, mau minum kopi? Iya. Kopi pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya lemah kalori atau tidak bang? Baru dikasih itu pakai 2 tangan. Lalu sambil senyum. Bagaimana suamimu tidak diambil orang? Cium suamimu kalau mau pergi. Kalau kau tidak cium, nanti perempuan lain yang cium. Masya Allah. Saya itu istriku kalau saya mau keluar, dia cium saya Pak. Ini lama-lama sedikit. Benar demi Allah. Lalu dia usap dadaku. Ustadz, ridhoi saya. Ustadz, ridhoi saya. Meskipun semalam saya bertengkar gara-gara didik anak. Tapi begitu saya mau keluar, dia ikuti saya. Dia bawakan saya punya koper. Naik di atas mobil. Dia cium tangan saya. Dia lupakan marahnya. Lalu dia cium. Pernah kau dicium istrimu mau pergi? Sudah jelek, suka ngomel. Bu, kalau kalian cinta kepada Rasul, jadilah istri yang soleha. Suamiku miskin, yaitu takdirmu. Suamiku jelek, ya memang karena kau juga jelek. Sudahlah, bahagialah kalian dalam rumah tanggamu. Saling menghormati. Biarkan kita miskin. Suami kita bukan pejabat, tapi kita bahagia di dunia. Kalau orang kaya suaminya dan istrinya suka bertengkar, dia bisa nikmati hidup, belanja sama maunya. Tapi kalau kita miskin, rumah ngontrak-ngontrak, suami istri bertengkar, kapan kau dapat bahagia di dunia?
Bertengkar, hamil lagi. Hamil lagi. Apalagi kalau suamimu sudah pensiun. Jaga perasaannya. Karena orang yang pensiun, post power syndrome, gampang tersinggung. Ada orang sudah pensiun, kerjanya kalau pagi dia baring-baring nonton TV. Adalah kucing anaknya di sampingnya juga baring-baring, itu kucing lewat istrinya. Dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, suaminya tersinggung, Pak. Hei Bu, oleh-oleh muliakan suami. Jangan suka ngomel. Kalau suamimu malas bekerja lalu kau bekerja, alhamdulillah pahalamu ganda. Kalau misalnya dalam rumah tangga pahala suami 5, pahala istri 5. Karena suamimu tidak cari nafkah, semua urusan rumah tangga kau yang tanggung, kau memborong 10 pahala kau dapat. Tidak ada kebaikan yang Allah sia-siakan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada prinsipnya banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Kalau masih mau dengarkan ceramah saya gampang. Buka YouTube. Jangan lupa like and share. Sudah ku like Ustadz, pencet, tidak mau terbuka. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting, mari pelihara sholat, tingkatkan kesabaran, bahagia dalam rumah tangga, memuliakan istri, memuliakan suami, didik anakmu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anakmu nanti yang akan bahagiakan kalian dunia sampai akhirat. Demikian, saya tidak tahu berpantun. Tapi menghormati orang-orang Pekanbaru saya mau coba berpantun. Buah nangka, buah kelapa. Buah kemiri, buah durian. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.